Tadi kita ketahui bahwa lack of fusion dibagi tiga jenis ya. Yang pertama adalah lack of side wall fusion, yang kedua adalah lack of interline fusion, dan yang terakhir adalah lack of rod fusion. Nah, kalau lack of side wall fusion sendiri ya kurang lebih sama dengan lack of fusion ya. Kurang lebih sama dengan lack of fusion, lack of fusion. Tetapi di sini yang secara spesifiknya adalah di bagian di bagian las-lasannya ini diantara base metal, diantara weld metal dengan base metal tidak menyatu. Jadi bisa di sebelah sisi ini ya, dan juga bisa juga di sebelah sisi ini ya, di sebelah sisi ini bisa juga terjadi. Jadi sekali lagi boleh terjadi di sini ya. Jadi antara base metal yang ini ya dan base metal yang ini tidak menyatu ya, tidak menyatu. Nah, hal ini bisa disebabkan karena yang pertama heat inputnya rendah ya, heat inputnya rendah atau low heat input ketika proses pengelasan. Nah, heat input ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti current atau kuat arus, kemudian voltase, kemudian juga travel speed ya. Sekali lagi voltase, current atau ampernya, dan juga travel speed. Nah, karena dia yang menyebabkan salah satunya adalah inputnya rendah, maka untuk mencegahnya untuk mencegahnya kita bisa meningkatkan atau menaikkan voltasenya ya, kita bisa meningkatkan voltasenya atau juga welding currentnya atau arus pengelasannya. Misalnya voltasenya misalnya katakan 20 atau misalnya 18. Jadi bisa kita naikkan menjadi 22 atau 24. Kalau misalnya ampernya dalam saat 65 ampere, kita boleh naikkan menjadi 80 ya. Kalau misalnya travel speed kita terlalu cepat ya, karena travel speed kita terlalu cepat, maka kita bisa menurunkan yang namanya travel speed. Itu bisa jadi terjadi ya. Hal itu bisa jadi terjadi. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya adalah terlempar ke atas ya. Jadi cairannya itu ya, cairan dari materialnya itu tidak sempat mengikut dengan weld metalnya ya, mengikut dengan weld metalnya, sehingga dia tidak sempat terjadi bereaksi antara base metalnya dengan weld metal. Jadi dia tidak sempat saling mengikat ya. Nah, makanya untuk mencegahnya itu kita bisa variasikan ya sudut elektrodanya dulu yang paling utama ya. Sudut elektrodanya harus benar ya, sudut elektrodanya harus benar. Jangan terlalu condong ke kiri dan jangan terlalu condong ke kanan. Jadi stabilkan aja ya, stabilkan posisi elektrodanya saat mengelas ya. Kalau kondisinya di sini, maka kondisikan dia tegak lurus dengan daerah yang mau dilas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang paling penting ini, misalnya pada pengelasan GMAW ya, pada pengelasan GMAW ini katanya adalah induktannya induktannya terlalu tinggi ya, induktannya terlalu tinggi. Nah, untuk mencegahnya adalah turunkan induktan ya, meskipun nanti terdapat banyak yang sputter yang berlebihan gitu. Artinya sputternya akan atau percikan lasnya akan semakin banyak. Itu kalau untuk pencegahan oleh lack of side wall fusion. Nah, kemudian berikutnya adalah lack of interline fusion. Nah, artinya ini adalah adanya lag yang tidak sama ya. Adanya lag yang sama ya pada fusion line ya, pada fusion line antara ini, diantara sesama weld belt ya, atau sesama weld metal, atau terjadi pada saat pas ketiga dengan pas keempat misalnya, atau pas kedua dengan pas ketiga ya. Jadi tidak fusi secara sempurna atau tidak fusi secara baik ya. Kemudian bisa jadi karena adanya slack
ya, karena adanya slag atau adanya kotoran yang tidak dibersihkan, ya, atau adanya kotoran yang tidak dibersihkan. Jadi weld metalnya terperangkap di sana, ya, weld metalnya terperangkap di sana, namun tidak tidak menyatu dengan weld metal yang lain atau weld metal yang sebelumnya. Kalau di bagian dalam atau di bagian internal las-lasan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, ya, indikasinya adalah kurang lebih seperti ini. Lack of internal fusion. Nah, di sini nih. Ya. Kalau di bagian cappingnya di bagian atas, kalau di bagian dalam kan kita tidak bisa lihat kecuali kalau las-lasannya kita potong, ya. Las-lasannya kita potong ini, ya. Jadi bisa kita lihat ini kan secara makro, ini pengamatan secara makro, ya. Jadi ini bisa kita amati secara makro bahwasanya rootnya, ya, ini layer pertama dengan layer kedua dan layer ketiga. Kalau kita perhatikan layer kedua dengan layer ketiga, ya, ini batasnya masih terjadi fusi, ya. Berbeda sama yang pas yang kedua ini. Pas yang satu dengan kedua. Dia tidak fusi di bagian sini. Ya. Makanya itu namanya lag. Nah, atau kalau pada bagian capping atau pada bagian lapisan akhir, ya. Jadi sesama antara pas 1 dengan pas 2 ini tidak menyatu. Karena apa? Karena ada indikasi slag di bagian sini nih. Ada indikasi slag di bagian sini. Nah, hal ini bisa terjadi karena karennya terlalu rendah. Ya, karennya terlalu rendah, makanya untuk mencegahnya itu kita harus naikkan yang namanya karennya atau arusnya, ya. Kemudian travel speed kita juga bisa terlalu cepat, ya. Travel speed kita juga terlalu cepat. Nah, makanya travel speed atau kecepatan pengelasan atau kecepatan saat mengelas. Maka travel speed ini bisa kita turunkan, ya, atau kecepatannya bisa kita kurangi. Nah, kemudian juga inaccurate bed placement, ya, inaccurate bed placement. Nah, retrain welder. Nah, artinya di sini kekurang terampilan dari seorang weldernya, ya. Kekurang terampilan dari seorang weldernya. Makanya kita harus treatment lagi, latih lagi weldernya untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, berikutnya adalah yang terakhir dari lack of fusion adalah lack of root fusion, ya. Lack of root fusion. Jadi artinya lack of root fusion ini adalah dia tidak fusi, ya, pada satu sisi, ya. Dia tidak fusi, weld metalnya tidak fusi terhadap base metalnya, ya. Tapi bisa juga terjadi, bukan hanya di daerah sini juga, bukan hanya di daerah ini, tetapi bisa terjadi di daerah ini, ya. Bisa terjadi di kiri dan bisa terjadi di kanan juga bisa terjadi. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Nah, yang pertama itu adalah low input, ya. Seperti yang tadi heat inputnya terlalu rendah, ya. Yang mempengaruhi heat input adalah voltase, kuat arus, dan travel speed. Nah, solusinya hampir sama seperti yang sebelumnya. Kita harus naikkan welding current-nya, voltasenya, kemudian kecepatan pengelasannya kita turunkan, ya. Kecepatan pengelasannya kita turunkan, ya. Kemudian juga excessive inductance, ya. Excessive inductance, ya. Jadi seperti yang tadi, induktan itu boleh kita katakan atau dikatakan sebenarnya untuk dipakai ketika saat prosesnya MIG yang deep transfer, ya, deep transfer. Nah, jadi untuk itu kita harus cek kembali parameternya, ya, kita kurangi lagi, ya. Mungkin kalau dia di beberapa mesin ada settingannya 1 sampai 10. Jadi kalau dia di angka maksimum 10, bisa kita kurangi ke angka 5, ya.
Tetapi kalau induktannya maksimum, ya induktan itu maksimum, memang sebenarnya dia bisa mengurangi atau mencegah yang namanya sputter, ya, atau mengurangi sputter. Nah, kalau dia induktannya sampai rendah, itu sputternya akan banyak, tapi akan meningkatkan konsumsi dari voltasenya dan juga ampernya. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa elektrodnya terlalu besar, ya, elektrodnya terlalu besar. Bisa jadi gapnya adalah katakan 2,6, tapi kita pakai yang apa namanya? Kita pakai yang elektrodanya dengan 3,2. Itu salah, ya. Itu salah. Makanya elektrodanya kita sesuaikan dengan ukuran elektroda. Nah, kemudian yang kedua, kalau posisinya begini kita harus gunakan vertical down, ya. Vertical down. Sorry, ini karena posisinya vertical down, jadi dia tidak sempat fusi di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, makanya ini bisa ganti, ya, kalau misalnya posisinya 3G misalnya, ya, atau vertikal. Jadi pengelasannya misal yang sebelumnya itu adalah dari atas ke bawah, ya, kita ganti menjadi dari bawah ke atas, ya. Nah, kemudian root phase-nya terlalu besar, ya, root phase-nya. Nah, bisa jadi ininya terlalu besar, ya. Yang ini tidak ideal. Nah, makanya ini ukurannya kita kurangi. Ini terlalu besar maksudnya. Jadi dia tidak sukar untuk ditembus, ya. Nah, alternya kurangi root phase-nya. Kalau root phase-nya itu range-nya ini adalah 1 sampai 3. Mungkin di lapangan ketemunya di atas 3, ya. Nah, kemudian root gap-nya ini terlalu kecil ini. Root gap-nya terlalu kecil, maka kita lebarkan, ya. Kita lebarkan. Yang idealnya adalah 2 sampai dengan 4 mili, ya. 2 sampai dengan 4 mili, mungkin 1 mili lah begitu. Jadi kita bisa tambah yang namanya gapnya ini pada saat preparasi. Kemudian sudut elektroda, ya, sudut elektrodanya salah, ya. Jadi kalau di sini, kalau dia di kiri, maka sepertinya dia condong ke sebelah kanan, ya. Jadi posisi elektrodanya condong ke sebelah kanan. Kalau dia posisinya lack of root fusionnya di sini, maka uh, kondisi elektrodanya itu condongnya ke sebelah kiri, ya, kebalikan dari sebelah kanan. Nah, kemudian berikutnya adalah lack of penetration, ya. Lack of penetration juga dibagi menjadi dua, ya. Incomplete penetration, ya. Incomplete penetration dan incomplete root penetration, ya. Incomplete penetration dan incomplete root penetration. Nah, perbedaannya apa? Kalau dia incomplete penetration, ya, kalau dia incomplete penetration, artinya ini bahwa adanya perbedaan, ya, adanya perbedaan secara nyata dan, ya, atau secara realnya. Kalau secara apa namanya, secara makro kita perhatikan demikian. Jadi antara wet metal 1 ini dengan wet metal 2 ini tidak fusi dengan base metalnya, tidak ketemu, ya, dengan nominal penetration, ya. Jadi nominal penetration itu adalah dari sini ke sini, ya. Dari sini ke dari sini ke sini. Itu namanya nominal penetration. Jadi ada perbedaan, ya, ada perbedaannya. Nah, kalau kita perhatikan yang incomplete penetration, ya, yang incomplete penetration seperti ini, ya. Incomplete penetration. Nah, di sini katakan bahwa incomplete penetrasi ini adalah terjadi pada akar las, ya.
terjadi pada akar las. Terjadi pada akar las, ya, terjadi pada akar las, atau bisa juga terjadi antara, bukan hanya pada akar las, tetapi pada tanpa desain, ya, tanpa desain, atau di sini kalau kita lihat ini adalah yang close square join. Jadi dia tidak fusi, jadi ini tidak ketemu, ya. Jadi tidak sampai menutupi bagian yang dilas ini, yang mau dilas. Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, dia tidak fusi di daerah sini. Ya. Nah, makanya disebut dengan incomplete reinforcement. Nah, kemudian pada lazimnya, ya, pada lazimnya ini adalah pada akar, bahwa kalau kita perhatikan, ya, tidak tembus, ya, tidak tembus, atau ini boleh dikategorikan dengan partial joint penetration. Karena apa? Karena dia tidak tembus sampai dengan ke akarnya, ya, tidak tembus sampai dengan ke akarnya. Nah, ini kurang lebih sama juga, ya, seperti yang sebelumnya. Misalnya inputnya rendah, ya, kemudian juga elektrodanya terlalu besar, kemudian tekniknya bisa jadi salah, ya. Yang sebelumnya dia menggunakan vertical down, ya, kita bisa mengganti ke vertical up. Oke, kira-kira seperti itu.